Nah, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang besar dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kesempatan belajar pada pagi hari ini yang telah Kau berikan kepada kami. Bimbinglah kami dan utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami pelajaran yang akan kami terima ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sebelumnya udah pada mengerjakan belum tugas yang saya berikan tentang apa itu paragraf, cara pembentukan paragraf, terus menempatkan gagasan pokok, dan juga tentang koherensi dalam sebuah paragraf. Nah, hari ini saya akan mengklarifikasi jawaban dari teman-teman yang telah mengerjakan, dan terima kasih buat anak-anak yang sudah mengerjakan dan mengumpulkan. Saya masih menunggu yang belum mengerjakan, silahkan dikerjakan dan dikumpulkan. Ya, walaupun nanti mendapat setengah nilai, tapi tetap saya nilai walaupun setengah, gak apa-apa ya, karena kan sudah deadline-nya dan ini sudah masuk ke minggu berikutnya. Ya, langsung saya berikan klarifikasi untuk pertanyaan pertama, apa itu alinea atau paragraf? Alinea merupakan kesatuan dari sejumlah kalimat yang mendukung satu ide atau gagasan pokok. Jadi dia adalah himpunan dari kalimat-kalimat yang saling terkait dalam suatu rangkaian untuk membentuk sebuah gagasan, untuk menyampaikan sebuah gagasan, agar gagasan itu yang sudah diperjelas dengan kalimat-kalimat tambahan dapat disampaikan dan diterima dengan baik oleh pembaca. Nah, ada yang salah atau ada yang benar? Nanti silahkan dicek sendiri-sendiri ya, walaupun sudah saya nilai. Lalu yang kedua, tentang syarat pembentukan alinea. Alinea yang baik dan efektif harus memenuhi ketiga syarat berikut. Yang pertama adalah kesatuan, yakni adalah kesatuan dalam alinea, bahwa setiap kalimat itu secara bersama-sama menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu, jadi saling kait, jadi satu, menyatu gitu. Yang kedua, adanya koherensi. Koherensi yang dimaksud adalah kekompakan hubungan antara sebuah kalimat dengan kalimat yang lain yang membentuk satu paragraf tadi. Jadi masih menyambung, kalimat satu dengan kalimat yang lainnya itu saling menyambung. Yang ketiga, ada perkembangan alinea. Perkembangan alinea adalah penyusunan atau perincian gagasan-gagasan yang membentuk alinea itu. Karena ketiganya memiliki ciri-ciri yang khusus, maka ketiganya ini harus ada dalam pembentukan sebuah alinea tersebut. Lalu yang ketiga, berarti ya ketiga ya, ini belum terakhir ya, masih ketiga karena ada 4 pertanyaan. Yang ketiga, ada 4 cara untuk menempatkan gagasan pokok pada sebuah alinea. Yang pertama ada di awal alinea atau paragraf, yang disebutkan di awal secara deduktif. Dan yang kedua, menempatkan gagasan di akhir sehingga merupakan kesimpulan dari paragraf tersebut. Alinea semacam ini disebut alinea induktif. Terus kalau induktif ini, kalimat-kalimat yang di awal itu adalah penjelasannya dan disimpulkan di bagian kalimat akhir. Jadi kalimat induktif yang menjadi gagasan pokok di akhir paragraf. Yang ketiga, menempatkan gagasan pokok di awal paragraf, tapi di akhir juga diberikan. Nah, yang semacam ini disebut alinea deduktif induktif. Jadi ada dua penjelasan yang sama mengenai kalimat tersebut. Di awal, terus di tengahnya ini menjelaskan, dan di akhirnya kesimpulan. Jadi seperti diulang 2 kali pokok paragrafnya. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah menempatkan gagasan pokok pada seluruh bagian alinea. Jadi kalimat-kalimat yang terdapat pada alinea tersebut merupakan satu gagasan pokok. Alinea semacam itu disebut alinea deskriptif naratif.
yang umumnya terdapat pada karangan, sebuah karangan. Nah, lalu yang terakhir tentang koherensi antar kalimat. Ini sedikit pelajaran yang sedikit sulit, tapi akan saya coba terangkan. Dan ini pernah saya terima waktu saya SMA dulu di Seminari Mertoyudan tuh dengan guru yang agak muter-muter gitu. Jadi saya mohon maaf kalau saya belum menjelaskan secara maksimal. Kalian bisa buka di internet atau di modul yang akan saya berikan di deskripsi YouTube ini. Dan lalu pertanyaan yang keempat, yang terakhir, tentang koherensi antar kalimat. Kepaduan atau koherensi lebih ditekankan pada hubungan antar kalimat, yaitu apakah perpindahan dari kalimat yang satu ke kalimat yang lain itu sambung menyambung atau tidak, apakah dia berjalan lancar atau tidak. Kepaduan yang baik itu terjadi apabila hubungan timbal balik antara kalimat-kalimat yang membina alinnya itu baik, wajar, dan mudah dipahami. Jadi saling berkaitan, satu dengan yang lainnya saling menyambung. Kalimat satu menyambung ke kalimat yang awal, terus kalimat satu ini disambungkan ke kalimat kedua sehingga menjadi kalimat ketiga, seperti itu. Jadi masih ada keterkaitan. Nah, kalau misalkan dari kalimat satu ke kalimat yang lainnya itu ada terasa loncatan-loncatan atau pikiran yang membingungkan, berarti kalimat itu atau paragraf itu belum ada koherensinya. Jadi koherensi ini sangat penting dalam membentuk sebuah alinea atau paragraf. Ya, begitu penjelasan dari saya. Mungkin kalian bisa membaca modul yang akan saya berikan sehingga lebih mudah dipahami. Kaliannya sudah anak-anak SMA ya kan, jadi membentuk pikirannya sudah matang dan bisa lah ya kalau belajar sendiri. Karena minggu ini saya ada retret selama 2 minggu ini, minggu kemarin, makanya saya beri PR 4 pertanyaan tadi. Dan bagi yang belum mengerjakan, silahkan mengerjakan dan mengumpulkan, masih saya tunggu walaupun mendapat nilai yang belum optimal karena sudah terlewat deadline-nya ya toh. Ya, terus berikutnya saya akan memberikan tugas pada minggu ini yang harus dikumpulkan minggu depan, karena minggu depan kita akan ujian ulangan harian untuk meninjau apakah kalian sudah memahami materi ini atau belum. Tugas untuk siswa, saya akan memberikan 5 topik yang harus kalian pilih salah satu. Yang pertama, silakan dicatat ya. Peranan siswa dalam membangun iklim ilmiah di sekolah masing-masing. Topik yang kedua, Indonesia adalah negara agraris. Topik yang ketiga, membangun keluarga dengan landasan iman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Topik yang keempat adalah sikap dalam berlalu lintas di kalangan remaja masa kini. Kalian kan juga sudah mengalami masa remaja dan sekarang beralih ke masa dewasa ya, masa SMA. Dan yang kelima, ini yang menjadi masalah di antara kalian, di kalangan kalian. Yang kelima adalah topik narkoba sebagai pembunuh nomor 1. Yaitu silahkan kalian pilih antara 5 topik itu. Nanti tugasnya adalah membuat 10 kalimat utama yang bentuknya itu kronologis, saling terkait antar waktu. Nah, lalu berdasarkan 10 kalimat itu, kalian nanti membuat sebuah karangan ilmiah. Jadi masing-masing kalimat utama dikembangkan menjadi satu paragraf yang memenuhi syarat-syarat paragraf yang baik. Jadi setelah kalian membuat 10 kalimat tentang topik tadi itu 10, nah setiap kalimat itu dikembangkan menjadi sebuah paragraf sehingga membentuk karangan ilmiah atau cerita atau bagaimana tentang salah satu topik yang kalian pilih tadi. Nah, lalu untuk penulisannya silahkan penulisannya seperti biasa ya. Fontnya Times New Roman, ukurannya 12, spasinya 1,5 supaya saya mudah untuk membacanya. Maklum, walaupun masih muda tapi
pakai kacamata, jadi melihatnya harus dengan jeli, jadi spasinya 1,5. Begitu tugas dari saya tunggu minggu depan, silahkan mengumpulkan. Lalu minggu berikutnya, minggu depan kita akan langsung ujian ya. Jadi usahakan kalian mengerjakannya itu sebelum ujian, jadi bisa kalian persiapkan ujian dengan baik. Dan bahannya akan saya share di grup dan juga di YouTube ini, sehingga kalian bisa belajar untuk mempersiapkan ujian dengan baik. Minggu depan kita akan ulangan dan sekaligus saya akan memberikan nilai untuk tugas praktek kalian dalam membuat paragraf yang baik atau alinea yang benar. Ya, begitu dari saya masih ada retret, jadi mari kita tutup dengan doa penutup. Saya tunggu tugas-tugas kalian dan persiapkan diri kalian untuk menjelang ujian harian minggu depan. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan belajar yang kami terima ini. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengaplikasikan pelajaran yang kami dapat ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Utuslah Roh Kudus-Mu dan bimbinglah kami semua dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Hamba Yesus Asisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih anak-anak, saya tunggu minggu depan untuk ujian dan tugas-tugas kalian untuk saya. Dadah.